Anda masih bersama kami di Dua Arah, Mas Roy, yang saya juga bertanya-tanya nih. Sebenarnya ada apa sih hubungan Mas Roy dengan Pak Jokowi? Kenapa yang awalnya hubungannya mesra baik, kemudian belakangan selalu menuduh-nuduh Pak Jokowi? Bukan selalu menuduh, saya tuh orangnya A harus bilang A, kalau B bilang B. Dulu pada awal SMK, ya itu adalah proyek yang bagus banget, anak bangsa itu ya. Saya pun bahkan yang menyopiri SMK itu dengan Pak FX Rudi dari Solo sampai Jakarta. Kami berdua yang nyopir ya, bukan Jokowi. Jokowi nggak ikut, Jokowi naik pesawat itu. Ya, kalau pemberitaannya Jokowi ikut naik SMK itu bohong. Ya, itu satu. Ya, terus jadi artinya kita juga yang kemudian mengupayakan sampai itu lolos uji emisi. Setelah lolos ternyata prank. Jadi nggak ada apa-apa. Jadi itu hanya benar-benar dipakai oleh kendaraan politiknya Jokowi ketika waktu itu mau masuk sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah setelah itu ya kita tahu orang ini suka bohong nih. Jadi artinya kita benar-benar hati-hati. Hubungannya sampai sekarang? Tambah sekarang siapapun dia. Kalau dia pernah memimpin republik ini atau sedang memimpin ini. Tapi ijazahnya palsu, artinya dia menipu. Ya orang itu harus diadili. Gitu loh. Ijazahnya harus dibuktikan kepada masyarakat bahwa saya tidak berkepentingan untuk sampai orang itu dipenjara, enggak sama sekali. Saya enggak ad hominem. Ijazahnya saja yang itu harus dibuktikan kalau itu benar apa enggak. Begitu ijazahnya terbukti misalnya atau yang jelas skripsi ya. Kalau skripsinya saya pegang betul tuh primary evidence. Skripsinya jelas palsu ya. Kemudian tidak ada lembar pengujiannya. Kemudian tanda tangan di situ disangsikan oleh anaknya Profesor Ahmad Sumitro sendiri. Ya, kemudian di situ tidak ada nama Pak Kasbujo dan lain sebagainya. Banyak sekali temuan itu sehingga saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa akan berbuku ilmiah tentang itu. Ya udah, itu aja. Jadi kalau itu nanti akan disampaikan dan harusnya ilmiah dijawab dengan ilmiah, buku dijawab dengan buku dijawab. Jadi nggak ada agenda politik ya di balik tuduhan-tuduhan Anda ini? Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Adi bahwa apa yang kita bicarakan di sini di ruang politik nyatanya nggak dibahas kok. Jadi kan nggak ada kan, jadi sama saja beliau mengkonfirmasi bahwa kami tidak ada agenda politik sama sekali. Oke, tidak ada agenda politik, Bang Sylvester. Ya, jadi gini, isu-isu ini kan sebenarnya Pak Jokowi dan kami semua itu ketika Pilpres selesai, kita fokus untuk mendukung agar Prabowo Gibran berhasil. Kayak saya sebagai wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran, saya punya utang janji juga waktu kampanye waktu itu, dengan program-program Prabowo Gibran, ya kan. Tapi orang-orang ini, ya kan, terus menyerang tiap hari gitu loh. Kita juga sampai puyeng ya, gitu loh. Dengan serangan-serangan, ya contohnya isu matahari kembar. Ternyata Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa presidennya Pak Prabowo dan Pak Prabowo akan lebih hebat dari Pak Jokowi. Saya rakyat biasa, ya kan. Terus isu mengenai ijazah palsu. Beliau boleh ngomong penelitian dan sebagainya. Sampai saat ini saya meyakini bahwa apa yang mereka teliti ini bukan ijazah aslinya, original atau otentik. Atau ijazah palsu yang otentik, original. Jadi hanya berdasarkan digital dan ini tidak bisa diteliti. Jadi sebenarnya kalau menurut Bang Sylvester sendiri ini untuk mendiskreditkan Pak Jokowi atau ada hubungan dengan 2029? Ya bisa jadi mendiskreditkan dan juga 2029 karena mereka tidak menyangka bahwa akhirnya Pak Jokowi melaporkan ini gitu loh. Selama ini ketika dari 2014 ya, saya kebetulan sudah mendampingin Pak Jokowi, isu tabloid obor, Pak Jokowi Gerwani, PKI itu sudah bertubi-tubi itu, ya kan. Ternyata Pak Jokowi nggak pernah melaporkan. Baru kemarin Pak Jokowi melaporkan karena sudah keterlaluan, sudah menggeruduk rumahnya beliau, terus ke UGM gitu loh. Jadi kalau saya bilang ya Mas Roy silakan aja membantah bahwa nggak ada yang mendanai. Tapi kalau saya melihatnya bahwa ketika ke Solo pakai bus, ya kan, terus konvensi pers di hotel-hotel, terus ada yang ke luar negeri. Kalau yang ke luar negeri ini saya tahu aliran dananya. Luar negeri maksudnya siapa nih? Ya saya nggak mau sebutkan gitu loh. Karena apa? Oh enggak, saya ada. Nanti kita buktikan nanti di pengadilan. Lihat saja ya. Bahwa saya nggak fitnah, nanti kita buktikan di pengadilan. Karena saya tahu siapa yang ngasih uang dan jumlahnya berapa. Gitu loh ya. Ini yang ngasih uang maksudnya orang besar itu? Ya ada lah yang ngasih duit itu. Gitu. Nah oke, kalau gitu Pak Sarif sebenarnya kalau di dalam koalisi sendiri ini ribut-ribut juga nggak sih soal isu pemakzulan, soal isu ijazah? Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Adi tadi memang ya sebenarnya
nggak ada sesuatu hal yang menarik ya dalam kasus ini. Tapi kan Demokrat juga sempat panas tadi katanya. Bukan begitu. Setelah statementnya Pak Jokowi tanggal 25 Juli itu, kami tersengat. Loh, kok kami ini nggak berbuat apa-apa kok? Diserang. Nah, Ya, ada amplifikasi, ada elaborasi yang seakan-akan mengarah kepada Partai Demokrat. Maksudnya ini merasa diserang? Oh iya, secara eksplisit kami menyaksikan itu di beberapa media bahwa yang ditujukan ini adalah yang diserang adalah Partai Demokrat. Kami tersinggung, merasa difitnah betul. Nah, sekali lagi akibatnya apa? Akibatnya kami itu mengingat lagi masa-masa lampau. Kami dulu pernah dibegal. Apakah ini kelanjutan dari pembegalan itu? Nah, sekarang tadi Pak Jokowi sudah melakukan klarifikasi tanggal 31, tapi itu pun juga menurut saya ya itu sudah agak terlambat ya. Bahwa tidak ada hubungan dengan Pak SBY itu bagus ya, bahwa tidak menyebutkan partai biru. Ya? Pak Syarif, maksudnya yang mau Anda maksud ada kalau klarifikasi oke, tapi waktunya yang kelamaan. Waktunya kelamaan. Jadi bola liar. Nah, iya, bola liar sehingga kita hadir di sini. Ya beberapa kali media mengklarifikasi itu, menjadikan top isu. Dan yang dirugikan adalah Partai Demokrat. Ya kan? Nah, harapan kami ya karena dia kan adalah mantan presiden. Ya kita hormati lah ya. Sebaiknya itu kalau melakukan suatu statement, sebaiknya satu statement yang betul-betul mengajak masyarakat untuk menjaga bangsa ini. Unity, ya kan? Bagaimana kita bersatu, bukan menimbulkan diskursus di masyarakat. Tapi kalau soal isu pemakzulan juga ini merasa terusik juga nggak? Nah, kalau pemakzulan itu kan kita sudah jelas. Ada konstitusi yang mengatur semua itu. Tidak perlu diperdebatkan. Ya, setiap warga negara juga punya hak untuk menyuarakan hati nurani mereka, aspirasi mereka. Tetapi jalurnya kan ada. Tapi kalau misalnya pun jadi, misalnya nanti bukannya salah satu juga bisa menguntungkan nih partai. Kami tidak pernah kami berpikiran Partai Demokrat bahwa kita harus menjaga konstitusi. Itu DNA kami. Kami tidak ada satu sedikit pun niat untuk merusak konstitusi. Tapi Anda terusik ya? Kami mendukung konstitusi. Tapi kita harus menjaga konstitusi. Kita harus menjaga Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang harus kita komitmen. Tapi soal ijazah merasa terusik juga ya Partai Demokrat ya? Nah, ini akibat daripada buntut daripada ijazah palsu itu ya, sehingga ada statement mengatakan ada orang besar dan sebagainya, ada partai biru dan sebagainya. Katanya ada juga ingin memajukan anak-anaknya, itu sempat juga disampaikan oleh Bang Sylvester itu. Ya, jadi kan kalau ditanya mengenai 2029, pastinya semua akan ingin memajukan anaknya atau kadernya dia untuk 2029. Kan logis. Ya kan? Ya, dimaksud? Tidak ada saya menuduh siapapun loh. Saya tidak pernah menuduh Partai Demokrat, Pak SBY atau AHY. Nggak pernah ada. Ya kan, dalam semua media sosial boleh dicek, saya nggak pernah menuduh itu, ya kan. Yang saya bilang tadi kemarin Pak Jokowi sudah mengklarifikasi bahwa. Tapi telat katanya Bang, kelamaan. Ya itu kan nggak jadi masalah juga, saya sih menghargai. Ya, kami menganggap ya. Hanya yang saya bilang. Statement tanggal 25 itu sampai sekarang kami merasakan masih ada residunya. Masih ada rakyat yang belum sampai pesan hanya begini Pak. Nah, mudah-mudahan ke depan ini kita lihat ke depan. Mudah-mudahan tidak ada lagi statement yang berulang yang membuat diskursus masyarakat dalam hal ini. Hanya ya kan? Pak, saya juga mau mengingatkan bahwa Pak Jokowi sangat sayang dengan Pak SBY dan AHY itu. Terima kasih. Dengan cerita-cerita yang saya bilang tadi, ya kan? Waktu pembegalan Pak Jokowi di pihak Demokrat. Ya kan? Bahkan yang membegal itu Pak, saya tahu persis tidak pernah diajak keliling oleh Pak Jokowi lagi. Dan waktu itu Mas AHY mau masuk di kabinet Pak Jokowi ditentang oleh koalisi yang lainnya. Nah itu clear. Ya. Tapi biasanya gini Mbak, memang orang itu sukanya membuat kalimat yang lamis kalau dalam bahasa daerah. Apa itu? Lamis itu artinya sebenarnya mau ke kanan tapi sayangnya ke kiri. Ya, nabok nyileh tangan, itu khasnya dia memang. Ya, jadi tidak mau. Dia itu? Iya, yang sudah jelas ketika ditanya kemana, saya nggak nyebutkan nama-nama yang akan dituduh itu 12 nama tuh
unsurnya dari orang lain. Lah kan sama aja dengan menjebloskan polisi lah gitu. Ya Jadi kalau emang menurut orang itu saya begitulah gini Mas sukanya. Roy, Anda Nggak jelas pun lah. dan saya pun kita pernah bersalah ya dipidana karena ngomongnya ngaco juga. Kalau Pak Jokowi belum pernah. Oke. Ya, mungkin nanti- jadi mungkin gini nanti loh, kalau jadi terbukti ya bisa kembali aja dia. lagi kamu ngomong kayak gitu harus introspeksi diri gitu loh. Iyalah. Jangan kamu hanya menuduh orang, Gak usah koma apalagi kamu, tanpa bukti gak usah koma gitu kamu, loh. jalani ya. saja nanti kalau Saya sudah bilang terbukti. begitu. Jalani eksekusinya. Ya, jadi yang jelas itulah tipe-tipe orang lamis ya, tipe-tipe orang yang nabok nyilih tangan, dalam bahasa kita munak lah gitu. Dia memang pengen bilang gitu, tapi ya biarlah. Nggak mungkin orang-orang itu ya berani mengatakan itu tanpa ada restu dari atas. Sama seperti Dian Sandi. Nggak mungkin Dian Sandi Jadi itu maksudnya apa tuh Mas mengupload- Roy? Ya nggak mungkin ada Dian Sandi misalnya kayak gitu. Ya mengupload ijazah itu tanpa ada restu dia. Nyatanya ijazah itu akhirnya dikonsultasikan, dia minta maaf dan dikatakan oh ya itu memang ijazah yang benar. Jadi ijazah yang diupload Dian Sandi itu kan dikatakan asli oleh dia. Ya ini Itulah. kan hanya analisa sepihak tadi. Enggak lah, dia udah membuktikan tuh asli. Ya. Cerita aslinya kan beliau juga nggak tahu. Oke. Ada itu Kan sampai dikatakan. saat ini pun beliau nggak ada memegang ijazah palsu itu. Jadi ini konyol sekali nih Oke. mereka. Orang Indonesia tahulah kelakuan dia dah. Oke, Mas Adi sebenarnya kan isu gonjang-ganjing pemakzulan, kemudian yang terutama ijazah ini sudah top banget nih ya, sebulan lebih perbincangannya hampir tiap hari ini terus. Siapa sih sebenarnya yang paling diuntungkan dari isu ini? Gak ada yang diuntungkan. Gak ada yang diuntungkan. Apa Tapi yang bisa menunggangi siapa kira-kira? Nah, kalau mau jujur sepertinya, kenapa misalnya ini ada semacam akumulasi serangan-serangan yang terkesan memang mengarah ke Jokowi. Soal mobil SMK kan digugat tuh, kemudian juga ada soal ijazah pemakzulan. Ini memang... Ini barengan nih belakangan ya? Iya, ini kan ramai sekali sejak lama. Saya membaca memang ada semacam akumulasi. Mungkin dari dulu sejak jadi presiden Pak Jokowi itu ada yang kecewa, ada yang marah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sepanjang jadi presiden, mau ngelawan agak susah. Jadi nunggu momentum setelah tak jadi presiden, hal-hal yang dinilai negatif dan menjadi kelemahan itu dimunculkan satu persatu. Termasuk Mas Roy? Saya nggak mau menyebut, nanti dibantah sama Bang Roy dan nggak setuju. Artinya apa? Akumulasi-akumulasi yang semacam itu kemudian muncul satu persatu. Soal ijazah, ini kan isu lama sebenarnya. Pemakzulan adalah bagian dari babak lanjut serangan kepada Pak Jokowi. Kan itu yang dibaca oleh publik. SMK juga begitu. Artinya apa? Kalau mau jujur sih sebenarnya nggak ada yang diuntungkan dalam konteks ini. Yang diuntungkan adalah satu, mereka yang punya kepentingan bahwa Pak Jokowi itu adalah sesuatu yang tidak pernah seperti yang dipersepsikan. Pak Jokowi tidak sebaik yang dibayangkan orang, tidak kemudian sama rakyat yang dibayangkan dan seterusnya. Dengan tuduhan-tuduhan yang kemudian ini bermunculan, Audrey. Tapi ada tuduhan yang Partai Biru itu dan kemudian Partai Demokrat tadi merasa terusik? Nah, itulah problemnya. Kalau di Madura itu ada dua jenis biru, biru daun sama biru langit. Ya, kalau biru langit itu seperti warna partai yang ada saat ini. Kalau biru langit seperti biru yang dimiliki oleh partai-partai Islam itu. Nah, problemnya yang dimaksud biru ini seperti apa? Nah, yang menarik pernyataan orang besar. Kalau kita belajar tentang hermeneutik ya secara politik, orang besar itu tentu tidak bisa kita maknai secara intelek. Kan asumsi orang besar itu adalah badannya besar. Tidak sederhana itu. Yang besar itu mungkin karena kekuasaannya besar. Atau dia bisa mengorkestrasi begitu banyak instrumen dan kepentingan. Siapa sih yang kira-kira? Bisa oligarki, bisa bohir, bisa elit. Jadi multitafsir. Ini mirip sebagai sebuah statement politik untuk mencari dan menelisik kira-kira yang disebut dengan besar ini, yang kepentingannya dengan ijazah, yang kepentingan dengan pemakzulan, dengan SMK, tebak sendirilah. Oke, tapi endingnya kira-kira si orang-orang ini kira-kira mau kemana sih pesannya? Endingnya mau kemana? Mau kemanain? Yang mana ini? Yang mau kemana ini? Ya pesannya untuk mengapakan Pak Jokowi dan keluarga ini endingnya? Ya untuk menunjukkan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya tidak sebaik yang dibayangkan orang. Udah itu saja judul ceritanya. Kan itu faktanya yang ingin ditunjukkan. Soal ijazah, apalagi soal pemakzulan dan soal MK. Ini akumulasi-akumulasi yang saya sebut sebagai kelemahan untuk melakukan serangan balik kepada Pak Jokowi. Dan serangan-serangan semacam ini terjadi sejak 2014. Dan bahkan ketika bersama dengan PDIP sekalipun, dalam banyak hal PDIP memberikan pembelaan yang semacam ini. Pasca pecah kongsi, PDIP tidak pernah membela Pak Jokowi. Yang membela itu adalah Bang Silvester dan Bang Ade Armando sejak 6 bulan yang lalu sampai hari ini. Dan yang didiskusikan ini terus. Asli apakah tidak asli? Tunjukkan atau tidak. Tapi kalau yang dimaksud Pak Jokowi adalah ada orang besar yang membackup. Pesannya diarahkan ke siapa?
Nah Bang Silvester itu sama Bang Ade yang tahu. Ya, itu. Kalau kita nggak bisa nebak-nebak, nanti dikira fitnah, nanti ditunjuk-tunjuk. Dan hal itu yang bikin tergerak hati Demokrat tersinggung juga nggak, Pak Syarif? Gimana? Yang omongan kalau misalnya ada orang besar yang membackup yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Ya sebenarnya itu menurut kami itu adalah normatif dan menimbulkan berbagai persepsi. Tetapi yang saya ikuti adalah beberapa di antara sekeliling Pak Jokowi itu ada yang mengelaborasi seakan-akan ini partai biru, ini seakan-akan ini arahnya ke Demokrat. Nah ini yang kami merasa tersengat. Jadi mencari-cari maksudnya? Ya? Mencari-cari? Enggak, mereka melakukan suatu statement yang seakan-akan bahwa ini adalah partai Demokrat. Dan kami merasa ini suatu fitnah yang sangat luar biasa bagi kami. Jadi sekali lagi tentunya kalau sudah diklarifikasi oleh Pak Jokowi ya kami juga agak lega ya. Tetapi lagi-lagi yang kami pertanyakan apakah ke depan ini akan muncul lagi statement-statement yang bisa membuat masyarakat terbelah lagi. Ya kan? Ada nggak tuh kira-kira statement Bang? Ya, ada yang kira-kira kita harapkan tidak terjadi lagi, ya kan? Karena ini kan yang penting sekarang ini sebagai negarawan. Pak SBY juga sebagai negarawan dan sudah dibuktikan dalam beberapa statementnya bahwa semua statement-statement beliau itu semua terukur, ya bahkan semuanya menghimbau mengarah kepada bagaimana unity bangsa Indonesia ini. Nah saya juga mengharapkan itu bisa terjadi pada mantan presiden kita yang ke-7 Bang Ade. Ya, komentar. Ya, saya rasa kita nggak perlu terlalu berpura-pura naif lah untuk mengatakan bahwa gak mungkin lah ini semua terjadi tanpa ada pihak-pihak yang mengorkestrasi, yang mendanai, yang membackingi. Ya. Ini jelas adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri-sendiri. Ketika ada foto-foto Anda tampilkan di sana, ada Bung Roy, ada Bung Sianipar, ada Dr. Tifa, ada macam-macam. Siapa yang mendanai itu? Nah, kita nggak bisa loncat begitu kesimpulannya. Ya. Tapi poin pertama yang harus diketahui oleh teman-teman mahasiswa di sini, para penonton, adalah bahwa dari dulu pun, dari tahun 65, revolusi 65, tahun 98, dan berbagai ketegangan politik lainnya, kalau dilacak-lacak pada akhirnya memang ada pihak-pihak berkepentingan yang berusaha mengorkestrasi itu. Ya. Bahkan sekarang pun sudah muncul yang tadi Anda sebut siapa? Monica atau siapa itu ya? Yang dikatakan pengacara Marcella, pengacara yang koruptor Marcella, ya, yang mengatakan bahwa dia mengakui dia mendanai upaya-upaya kotor. Ini nggak ada hubungannya kalau dengan kami nggak ada hubungannya. Ini saya senang sekali bahwa Anda itu selalu memotong ucapan saya, karena sehingga kalau penjelasan saya tidak pernah sampai secara utuh. Berlanjut nanti, bohongnya berlanjut nanti. Ya. Memang kejelekannya dia nih begini. Ini ada persoalan. Enggak, kita diskusi nggak bisa selesai. Biar aja orang bicara dulu. Kembali ke tadi. Hargailah. Kembali ke tadi. Saya ingin mengatakan bahwa hampir tidak mungkin bahwa ini berjalan tanpa ada orang yang berada di belakang. Dan sampai-sampai Demokrat pun merasa tersinggung loh, Bang Ade. Bisa siapapun. Bisa siapapun. Termasuk Demokrat maksudnya? Bisa Demokrat, bisa siapapun. Nah saya mau bilang begini, sebentar jangan dipotong dulu nih. Ya kelamaan gak jelas ngomong. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ini semua kita duga memang ada yang di belakangnya. Siapa? Atau itulah yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Saya duga Pak Jokowi sudah punya perkiraan tentang siapa orang tersebut. Dia tidak pernah mengatakan pada kami. Ya. Dia bukan tipe orang yang comel. Ya. Ada analisis-analisis yang dia simpan, dia bersama timnya. Ya. Nah, dia sekarang sedang ingin mengatakan siapapun orang itu, dan orang itu gini Bung, ini tidak harus semua di dalam negeri, bisa juga datang dari kekuatan-kekuatan di luar negeri. Ya. Nggak kejauhan tuh? Nggak. Pak Prabowo sendiri sudah berulang kali mengatakan bahwa di belakang ini semua bisa saja ada kekuatan dari luar negeri. Nah, jadi saya ingin katakan Pak Jokowi sedang memberi peringatan. Wahai kamu yang berada di belakang sana, ya, kamu harus tahu ya bahwa kami sudah mencurigai Anda. Nah, sekarang di sini sendiri, ya, kita berantem selama berbulan-bulan. Tapi saya bersyukur bahwa pada akhirnya ternyata memang kebenaran menemukan jalan.
ketika kemudian hasil penelitian surveinya Denny J.A. menunjukkan bahwa ternyata 75% masyarakat Indonesia tidak mempercayai bahwa ijazah itu palsu. Ya? Nah, Denny J.A. penelitiannya ada sertifikat, kalau dia nggak ada. Dia nggak ada. Nah terakhir saya ingin katakan bahwa gini Bung Roy, Anda itu berulang kali dari tadi mengatakan Pak Jokowi bodoh. Pak Jokowi bodoh. Anda mengatakan itu coba dilihat rekamannya. Saya bohong akan nih. Kembalikan pada Anda. Ini bohong saya banget. juga akan mengatakan bahwa Roy Suryo itu yang bodoh. Enggak, saya nggak mengatakan Jokowi bodoh loh. Tolong cek rekamannya. Ini Ade Armando ini bohong banget nih. Nah, saya ingin katakan mungkin bahwa pikiran Anda itu udah kacau Anda ketika dulu jangan cuma di menghina orang lain. Anda juga harus bersiap menerima penghinaan terhadap diri Anda. Kita udah capek Bung Roy. Sudahlah, masyarakat sudah tidak percaya dengan tuduhan-tuduhan Anda. Ya, orang tidak percaya bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu. Ya. Saya duga mahasiswa-mahasiswa di sini juga akan berpikiran serupa. Saya duga. Ya. Jadi stop. Kita udah capek. Ya, nggak usah ngancam-ngancam. Udah capek Mas Roy katanya udahan aja. Ya, orang ini ya Ade Armando ini dulu saya kagumi. Saya pernah juga malah diajak ngajar dia waktu di S2 dulu. Ya, tapi itu dulu. Sekarang udah rusak ini ya. Gitu. Gak usah ngomong pribadi dong. Artinya gini. Diskusi yang berbobot. Artinya sama ya. Dia menggunakan frame of reference-nya untuk menuduh orang lain. Salah besar, Bung. Gak ada sama sekali orang pendukung di balik kami. Ya, gak ada sama sekali. Tapi keluar negeri tadi katanya? Apa? Luar negeri? Di luar negeri. Lah, tunjukkan orang yang ngomong itu. Jangan bohong. Orang yang ngomong itu kan kelihatannya dia menunjuk. Itu satu lagi, insinuasi orang itu. Ya, berkhayal seolah-olah masih besar. Ya, padahal udah gak ada apa-apanya. Gitu loh. Artinya tunjukkan. Kalau memang dia menuduh ada orang besar, tunjuk. Kalau enggak, dia bohong besar, dia mengatakan. Tapi yang jelas dari kami sama sekali tidak ada orang yang mendukung atau misalnya orang yang menyupport apalagi dana. Orang yang pernah menuduh saya menerima dana, pernah saya tantang untuk sumpah di balik Alkitab atau sumpah di balik Al-Quran. Orangnya lari semua nggak ada. Jadi itu bohong orang-orang itu. Saya benar-benar menjalankan ini dengan ilmiah, dengan pribadi. Ilmiah. Dokter respon, ya ilmiah dong. Ya kalau nggak ngerti nggak usah ngomong. Penelitian Anda apa? Judul penelitian Anda apa? Bisa jadi nanti dijawab lagi oleh Bapak-Bapak ya, tetap bersama kami. Fotokopi ijazah. Nanti satu lagi segmen terakhir. Yang diteliti fotokopi ijazah.